Welcome to my channel Zona Science, channel yang khusus membahas ilmu pengetahuan alam di tingkat sekolah dasar secara menyeluruh, mulai dari materi-materi dalam setiap tema di kurikulum 2013, materi Olimpiade IPA, dan materi ujian sekolah untuk siswa kelas 6. Tidak lupa akan ada soal-soal dan pembahasan di setiap akhir materi. Tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam Zona Science. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang siklus atau daur hidup, serta membahas tentang metamorfosis, pembagian metamorfosis, beserta contoh-contohnya. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, link sudah ada di kolom deskripsi. Di video kali ini, kita akan mempelajari siklus hewan yang bermetamorfosis sempurna dan siklus hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Seperti yang telah dikemukakan di video sebelumnya, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, kumbang, kutu, ngengat, katak, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mempelajari tahapan metamorfosisnya satu persatu. Metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur. Setelah itu, telur tersebut menetas dan menjadi ulat. Pada tahap ini, ulat sangat merugikan bagi petani karena ulat mampu makan lebih besar dari berat tubuhnya sendiri dan mampu menghancurkan tanaman petani. Selanjutnya, ulat akan berubah menjadi kepompong. Kepompong ulat sutra sangat bermanfaat untuk membuat kain sutra. Setelah itu, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Pada tahapan ini, ada yang membaginya menjadi dua tahapan, yaitu kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa atau imago. Jika pada tahap ulat, petani sangat dirugikan, pada tahapan ini, kupu-kupu sangat menguntungkan petani karena membantu proses penyerbukan pada tanaman. Metamorfosis katak. Katak adalah satu-satunya hewan yang bukan serangga yang mengalami metamorfosis. Walaupun tidak terdapat fase larva dan pupa, katak termasuk dalam metamorfosis sempurna karena terdapat perubahan yang sangat mencolok di setiap fase-fasenya. Fase katak dimulai dari telur. Setelah itu, telur berubah menjadi berudu atau kecebong. Pada tahap ini, katak bernafas dengan insang. Setelah itu, kecebong berubah menjadi katak berekor. Pada fase ini akan tumbuh sepasang kaki dan sudah mulai bernafas menggunakan paru-paru. Pada tahap akhir, katak mulai menjadi katak dewasa. Pada fase ini, katak telah menanggalkan ekornya dan telah bernafas dengan paru-paru ketika berada di darat dan dengan kulit ketika berada di air. Metamorfosis nyamuk. Metamorfosis nyamuk dimulai dari telur. Setelah itu, telur akan berubah menjadi larva atau jentik-jentik. Selanjutnya menjadi pupa, dan yang terakhir menjadi nyamuk dewasa. Pada tahapan nyamuk dewasa inilah yang mengganggu manusia, karena dapat membawa penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Metamorfosis lalat. Metamorfosis lalat dimulai dari telur. Setelah itu, telur akan berubah menjadi larva. Pada metamorfosis lalat buah, pada tahap inilah yang sangat merugikan petani, karena dapat menyebabkan buah menjadi rusak dan busuk. Setelah itu, larva berganti fase menjadi pupa atau kepompong, dan yang terakhir menjadi lalat dewasa.
Daur hidup hewan yang bermetamorfosis sempurna yang lainnya seperti lebah, kumbang, kutu, ngengat, semut, dan lainnya memiliki kesamaan dengan metamorfosis serangga yang telah dijelaskan sebelumnya. Dimulai dari fase telur. Setelah itu, telur akan berubah menjadi larva atau ulat. Selanjutnya, larva atau ulat akan menjadi pupa atau kepompong. Dan yang terakhir, akan menjadi hewan dewasa atau imago. Siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Setelah kita bahas tahapan metamorfosis sempurna, selanjutnya kita bahas tahapan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, kecoa, capung, jangkrik, rayap atau laron, kepi, dan walang. Metamorfosis belalang. Belalang termasuk hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Karena dalam tahap metamorfosisnya tidak ada tahap larva dan pupa. Tahap awal metamorfosis belalang adalah telur. Setelah menetas, telur tersebut menjadi nimfa. Nimfa merupakan belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada fase ini, nimfa akan makan dedaunan saja dan mengalami pertumbuhan, lalu mengalami ganti kulit sebanyak 4-6 kali. Setelah fase nimfa, akan berlanjut menjadi belalang dewasa atau imago. Pada fase ini, belalang sudah memiliki sayap yang lengkap dan kuat dan bisa digunakan untuk terbang. Sistem reproduksinya juga sudah matang dan siap menghasilkan telur. Metamorfosis kecoa. Sama halnya dengan belalang, kecoa juga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Karena dalam tahap metamorfosisnya tidak ada tahap larva dan pupa. Tahap awal metamorfosis kecoa adalah telur. Setelah menetas, telur tersebut menjadi nimfa. Pada tahap ini, nimfa berganti kulit sebanyak 4-7 kali. Setiap pergantian kulit, maka kulit yang baru akan lebih kuat dan semakin keras. Pada pergantian kulit yang terakhir, nimfa akan mulai tumbuh sayap. Selanjutnya, nimfa akan menjadi kecoa dewasa atau imago dengan memiliki sayap yang lengkap dan kuat dan bisa digunakan untuk terbang, serta memiliki sistem reproduksi yang sudah matang dan siap menghasilkan telur. Daur hidup hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna yang lainnya seperti capung, jangkrik, rayap atau laron, kepi, dan walang memiliki kesamaan dengan belalang dan kecoa, yaitu dimulai dari fase telur, kemudian nimfa, dan yang terakhir dewasa atau imago. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahami materi yang sudah kita bahas tadi? Jika belum, silahkan putar ulang video ini atau tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Di kolom deskripsi terdapat resumen materi dan soal-soal yang bisa kalian download dan kalian pelajari. Jangan lupa klik like video ini jika bermanfaat. Dan klik subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Zona Science. Tetap belajar, karena hanya belajar yang membuat kalian menjadi semakin pintar. See you at the next video.